Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Kania Nur Nazmi, Ade Ahmad Randi, Aditya Fahrir, dan Taskia Bita Syakila. Di sini kami akan membahas ruang lingkup investasi dalam Islam. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi dalam Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istakmaro dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Dasar hukum investasi dalam Islam. Yang pertama itu ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya itu ada surat An-Nisa ayat 9. Waliyahsyallazil au taraku min khalfihim zuriyatan diafan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Selanjutnya itu ada hadis Nabi an Abi Hayana Taimiyah an Abi Hurairata rafa'ahu qala innallaha yaqulu anasalisu syarika ini malam yahun ahaduhuma sahibahu fa iza khana kharajtum min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishisi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Azibirkan dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merofakannya. Selanjutnya ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada salah satu orang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Nah, beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut prinsip syariah, yaitu pertama, aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Kemudian, yang tidak kalah penting, aspek kehalalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang manapun yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap atau perilaku yang darurah atau buruk. Kemudian aspek sosial dan lingkungan, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada aspek pengharapan kepada ridha Allah, yaitu suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu prinsip tersebut harus sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya dengan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang ada. Kegiatan investasi dalam Islam memberikan batasan-batasan kepada sektor mana saja yang boleh dilakukan investasi, karena tidak semua kegiatan usaha sektor halal diperbolehkan begitu saja untuk dilakukannya investasi. Dewan Syariah Nasional dan Peraturan BAPEPAM-LK nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah. Jenis kegiatan usaha suatu badan yang dinilai tidak memenuhi syariat Islam adalah usaha perjudian. Kedua, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, yaitu jual beli resiko yang mengandung unsur gharar dan maisir. Kemudian, suatu perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang jasa yang haram zatnya. Kemudian barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI.
barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang terakhir, melakukan investasi perusahaan yang tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI. Spekulasi. Spekulasi adalah tindakan yang bersifat tidak pasti dan untung-untungan serta menerka. Spekulasi bertujuan hanya untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, serta seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar rule of the game yang berlaku. Dalam Fatwa nomor 40 tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 1 yang berisi pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Sudah jelas bahwa spekulasi itu sudah melanggar prinsip investasi syariah, dan juga biasanya objek investasi yang dibeli dengan berspekulasi adalah akad yang jahalah. Tidak diketahui jelas kualitasnya, apakah saham tersebut baik dan berpotensi mengalami peningkatan. Jika demikian, itu artinya tidak memenuhi kualifikasi dalam syarat sahnya objek karena termasuk maisir. Lalu risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan. Besarnya keuntungan yang diharapkan dari setiap sekuritas tidaklah sama, bergantung pada besarnya risiko yang ditanggung investor. Namun, yang dapat dilakukan investor adalah meminimalkan risiko dengan memperhatikan besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut. Risiko secara garis besar dikategorikan menjadi 3 model, yaitu risk taking, mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi, atau kita sebut high risk, high return. Yang kedua, risk indifferent, mereka yang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal hasil yang moderat juga, atau bisa kita sebut medium risk, medium return. Yang ketiga, risk averse, yaitu mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah. Nah, ada beberapa risiko yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi. Yang pertama ada risiko bisnis, merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan. Yang kedua, risiko likuiditas, risiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, risiko tingkat bunga, merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal. Yang keempat, risiko daya beli, merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh pembahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. Yang kelima, risiko mata uang, merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh penambahan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Nah, tadi itu macam-macam risiko. Jadi intinya risiko itu tidak bisa dihindari, namun bisa diminimalisir oleh seorang investor. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.